Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Nurse Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing tentang bagaimana rute pemberian obat. Jadi kita sebagai perawat harus paham tentang bagaimana pemberian obat pada pasien. Langsung saja, jadi pemberian obat yang pertama itu adalah pemberian obat secara oral. Kalau kita lihat secara oral, berarti melalui mulut, ya. Jadi saya kira ini yang paling mudah kita lakukan. Pemberian obat secara oral merupakan cara paling banyak dipakai karena ini merupakan cara yang paling mudah, murah, aman, dan nyaman bagi pasien. Kenapa bilang nyaman bagi pasien? Karena beberapa nanti seperti teknik pemberian obat melalui injeksi, mereka banyak yang takut pada jarum suntik. Kalau bisa dimakan, minum obat, lebih mudah. Jadi beberapa obat yang dapat diberikan seperti tablet, sirup, kapsul, puyer. Nah, untuk membantu absorpsi maka pemberian obat per oral dapat disertai dengan pemberian setengah gelas air. Jadi beberapa orang ya ada yang kesulitan minum obat oral juga, termasuk dengan rasa pahit yang ini. Jadi biasa beberapa diakali. Namun untuk pemberian obat ini, untuk pemudahan absorpsi biasanya dilakukan dengan meminum air. Dan beberapa orang juga mengakali ya apalagi pada anak-anak yang tidak mampu menahan rasa pahit ya. Dan pada orang dewasa beberapa juga agak kesulitan dalam minum obat ini ya, obat oral. Ada yang tidak tahu minum obat oral. Ketika mereka merasa pahit di kerongkongan, biasa tiba-tiba mereka tertutup di dalam dan obatnya dikeluarkan. Jadi sisa bagaimana memanipulasinya ya. Yang tidak bisa minum obat oral berarti diberikan dengan teknik yang lain. Jadi obat yang diberikan per oral biasanya membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit sebelum diabsorpsi. Dan efek puncaknya tercapai setelah 1 jam atau 1,5 jam. Ini rasa dan bau obat yang tidak ini enak biasanya sering mengganggu pasien. Cara per oral tidak dapat dipakai pada pasien yang mual-mual, muntah, semi koma, ya, pasien yang mengalami pengisapan cairan lambung, serta pada pasien yang mempunyai gangguan menelan. Jadi kalau dia ada gangguan menelan berarti jelas tidak bisa ini ya, tidak bisa dilakukan pemberian obat kecuali terpasang NGT, rekan-rekan bisa per oral juga lewat NGT-nya. Itu pemberian obat per oral. Jadi lewat oral lewat mulut. Kemudian ada yang kedua adalah pemberian obat sublingual. Ini juga lewat mulut, tapi tidak langsung ditelan, melainkan di bawah lidah. Jadi meletakkan obat di bawah lidah. Meskipun cara ini jarang dilakukan, namun perawat harus mampu melakukannya. Ya, bagaimana melakukan pemberian obat di bawah lidah ini. Cara ini juga mudah dilakukan karena sisa diarahkan pasiennya untuk membuka mulut, kemudian mengangkat lidahnya dan kita letakkan obatnya di bawah lidah. Dan harus disampaikan kepada pasien bahwa ini pemberian obatnya di bawah lidah dan tidak untuk ditelan. Biarkan obatnya meleleh di bawah lidah. Ya, harus disampaikan, jangan sampai dimasukkan kemudian langsung ditelan dengan air. Nah, itu jangan sampai jalur pemberian obat yang harusnya sublingual ternyata masuk dengan oral. Nanti proses absorpsi obatnya berbeda, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Obat yang sering diberikan dengan cara ini adalah nitrogliserin yang biasa kita gunakan untuk mengatasi nyeri pada angina pectoris. Mungkin seperti itu ya. Jadi sekiranya jelas, obatnya dimasukkan juga dalam mulut tapi di bawah lidah dan tidak untuk ditelan. Dibiarkan obatnya hancur dan lisis di bawah lidah dan terserap di bawah lidah. Untuk mendapatkan optimalisasi dari penyerapan obatnya. Karena memang obatnya dibuat untuk jalur sublingual. Kemudian yang ketiga adalah pemberian obat secara parenteral. Nah, pemberian obat secara parenteral dikaitkan dengan pemberian obat secara injeksi, ya, baik subkutan, ya, intramuskular, kemudian intradermal, intravena, ya. Jadi saya kira ini kita sudah pelajari bagaimana teknik pemberian obatnya yang disuntik, misalkan disuntik 90 derajat, ya. Berarti dia masuk ke otot.
muskular. Ini bisa dilihat yang panjang sekali jarumnya, masuk sampai ke otot. Nah, namanya intramuskular. Biasanya 90 derajat. Di mana biasa diberikan? Nanti kita lihat. Ya. Pemberian obat secara parenteral ini yang paling banyak biasa takut, nyeri, apa, geli-geli gimana gitu. Banyak yang takut badan besar tapi takut terhadap jarum suntik. Jadi pemberian obat ini banyak risikonya antara lain merusak kulit, nyeri, dan lebih mahal daripada yang sebelumnya. Yang pertama itu adalah intrakutan. Jadi pemberian obat suntik ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan bawah bagian dalam. Kalau rekan-rekan biasa melihat pemberian skin test, nah itulah dia intrakutan. Jadi diberikan di bawah kulit. Kalau saya pribadi dari semua jenis suntikan, ini yang paling nyeri. Skin test. Jadi pas di bawah kulit, kemudian dimasukkan cairannya, nanti membentuk gelembung. Ini biasanya mencoba mengetes antibiotik, apakah ada alergi atau tidak. Biasanya jika ada alergi, maka akan terjadi kemerahan yang cukup lebar di sekitar pemberian skin test. Tapi kalau terjadi kemerahan tapi tidak terlalu melebar, sesuai dengan yang dilingkari, biasanya lingkarannya itu 1 cm dari luas gelembung yang kita buat. Nanti kalau lingkarannya di dalam kemerahannya di dalam lingkaran yang kita buat, biasanya kita bilang oh aman. Tapi kalau kemerahannya meluas, berarti antibiotiknya ada alergi, tidak boleh diberikan. Ya. Jadi dari semua teknik parenteral, inilah kalau saya pribadi yang rasakan paling nyeri. Nah, jadi rekan-rekan yang perawat harus juga rasakan bagaimana disuntik seperti ini. Jadi jangan pernah datang ke pasien, menyuntik pasien, lalu rekan-rekan sendiri belum pernah rasakan bagaimana sakitnya. Kalau kita pernah rasakan, maka kita bisa bercerita kepada pasiennya ya. Kemudian yang kedua adalah memberi obat subkutan. Ya. Di bawah kulit dilakukan pada lengan atas sebelah luar, pada bagian luar, daerah dada atau tempat yang dianggap perlu. Kalau kita lihat di sini gambarnya, yang tadi intrakutan itu pas di bawah kulitnya, kalau ini masuk ke ininya. Agak lebih serong. Kalau tadi itu sekitar 10 derajat, ya. Kalau ini sudah masuk ke 15 sampai 30. Kemudian nanti yang intravena, sisa rekan-rekan bagaimana senihnya, ya. 45 derajat, ya. Kemudian yang diberikan secara IM yang tadi saya sampaikan ya, yang 90 derajat bisa diberikan di otot deltoid di lengannya, biasa saat kita imunisasi ya, waktu kecil dulu, atau di sepertiga sias, ya, di bagian bokong. Ini tempat suntiknya. Jadi teman-teman bisa ukur dari ujung mungkin lebih bagus saat praktek dengan tulang pinggulnya. Nanti kita bagi 3, kemudian di sepertiga sias bagian atas kita injeksi 90 derajat. Jadi kalau disuntik itu masuk semua jarum suntiknya. Karena kenapa? Yang tadi kita lihat, karena kita mau sampai di di ototnya. Lapisan kulit kan kalau kita sudah pelajari dari epidermis, dermis, ya, kemudian jaringan lemaknya, nah, kemudian masuk ke otot. Di bawah otot baru masuk ke tulang. Jadi kalau kita mau masuk di dalam harus masuk semua jarumnya. Jadi harus pakai jarum yang ini, jangan pakai jarum yang pendek, jarum untuk skin test tidak akan sampai ke dalam ya. Jadi pemberian yang ke otot ya harus diberikan tepat di otot 90 derajat. Jadi jangan takut-takut untuk suntik. Memang jarumnya harus masuk semua. Kemudian yang intravena. Nah, intravena rekan-rekan bisa, kalau dia terpasang infus, berarti rekan-rekan bisa masukkan melalui selang infusnya. Nah, di selang infus biasanya ada tempat untuk menyuntik obatnya. Jadi bagian karetnya, bukan di selangnya. Kalau di selangnya, dulu-dulu disuntik pada selangnya.
karena sekarang sudah berkembang set infusnya, ada tempat memang khusus dibuat untuk menyuntikkan obat. Bahkan ada yang sudah menyambung three-way, ada juga yang model karet, maka kita suntik di karetnya. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya bocornya selang infusnya. Dulu kan kasus-kasus yang paling sering kita temukan adalah selang infusnya bocor karena sering ditempati menyuntik injeksi obatnya. Kalau tidak terpasang infus, berarti rekan-rekan bisa suntik sendiri di bagian pembuluh darah venanya. Nah, kalau rekan-rekan sudah biasa melakukan pemasangan set infus, itu set infus ditusuk di bagian pembuluh darah vena. Ya, rekan-rekan bisa lakukan seperti itu. Coba kalau masih selalu gemetar, nah ini masih biasa, masih lari-lari. Tapi kalau sudah terbiasa, pasti bisa. Jadi butuh latihan untuk ini, teknik menyuntik. Baik yang skin test, kemudian apa yang tadi intrakutan, subkutan, kemudian intramuskular, kemudian yang intravena, itu rekan-rekan harus latihan. Karena kalau hanya belajar teori, pasti akan sulit. Semakin sering dilatih teknik injeksi, saya yakin dan percaya teman-teman akan rasakan feel-nya. Termasuk saat menyuntik intravena, mau masuk di pembuluh darah venanya. Jadi pembuluh darah vena yang mau kita suntik. Kemudian selanjutnya adalah pemberian obat secara topikal. Jadi pemberian obat secara topikal adalah penggunaan secara luar. Ya, biasa obat-obat topikal bisa digunakan di kulit. Ya, di sini sampaikan juga bahwasanya obat-obat topikal juga masuk juga dalam bentuk tetes, seperti tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, ya, dalam bentuk irigasi mata, telinga, hidung, serta bentuk irigasi yang baik, ya. Jadi intinya pemberian bagian luar. Tadi di telinga berarti diberikan di telinga, tapi khusus di kulit-kulit sekitar telinga, dia tidak masuk terserap ke dalam, ya. Di hidung juga seperti itu. Misalnya ada pendarahan atau apa diberikan ke situ. Itu pemberian obat secara topikal. Yang paling sering mungkin yang paling gampang kita pahami adalah pemberian obat di kulitnya, ya, karena memang diberikan secara topikal, dioles. Tapi jangan sampai itu menutup pemikiran kita berpikir bahwasanya obat topikal hanya yang dioles saja. Namun ternyata obat topikal juga itu adalah yang kayak tadi yang saya sampaikan, yang ditetes lewat mata, lewat telinga atau lewat hidung, termasuk dalam pengobatan topikal. Ada juga yang ditetes masuk ke vagina dan rektum. Ini pemberian obat per rektal. Sudah pernah masukkan obat seperti ini? Obat supositoria untuk pencahar. Jadi diberikan, jadi obat-obat per rektal, ada yang bentuknya seperti ini, supositoria. Modelnya seperti peluru, licin, dimasukkan melalui dubur, anusnya, menggunakan jari telunjuk biasanya. Tapi pakai handscoon, ya. Yang sampai pemberian obatnya tidak pakai handscoon itu tidak bagus, ya. Gunakan handscoon. Jadi gunakan handscoon, jarinya masuk penuh, ya, satu jari telunjuk sampai melewati nanti sphincter di dalam, sehingga obatnya masuk, sphincternya tertutup kembali, nanti dia menggunakan feses yang ada dalam situ, kemudian nanti feses akan dirangsang untuk keluar kalau sudah lembek. Ada juga yang berbentuk cairan seperti enema. Jadi sekarang yang banyak ditemukan juga adalah obat pencahar dalam bentuk enema. Dulu sebelum ada enema ada yang kita sebut dengan hukna tinggi, hukna rendah. Mirip-mirip sama, tapi sekarang lebih modern, jadi sudah dikemas dengan sebutan enema. Jadi dia botolnya dikemas dalam botol yang lunak, kemudian ujungnya seperti peluru, runcing seperti peluru, tidak terlalu runcing, ya, agak tumpul-tumpul, sehingga bisa ditusuk di lewat dubur. Nanti dimasukkan semua kepala penutupnya yang runcing itu, kemudian kita sisa pencet isi air cairannya. Nanti isi cairannya keluar sampai habis, baru kita tarik lagi. Hanya sekali pakai, ya. Itu obat per rektal. Ya, jadi itulah teknik dan jalur pemberian obat. Saya kira kita sudah memahami semua.
Yang tadi pertama pemberian obat lewat oral paling sering, ada sublingual, kemudian injeksi yang tadi eh, intramuskular, kemudian subkutan, intrakutan, kemudian ada intravena, kemudian ada pemberian obat topikal yang di kulit, di mata, hidung, telinga, ya. Kemudian ada yang vagina, lewat vagina dan lewat dubur, rektal ya. Intinya obat diberikan sesuai jalurnya akan memberikan efek yang tepat dan benar sesuai yang diharapkan. Oke, saya kira cukup sekian untuk teknik pemberian obat. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.